semuanya, kembali lagi di episode baru di PIC Talk, Obrolan obrolan intergenerasi. intergenerasi. Jadi hari ini sebenarnya kita lebih mau ngobrol-ngobrol gitu sih, ngobrol-ngobrol santai. Dan hari ini ada aku, Elizabeth, umur aku BTW 28 tahun. Aku hari ini temenin sama beberapa teman aku. Di sini ada Brian dan Helen. Brian umur berapa? Helen umur berapa? Aku umur 19. Kalau aku umur 23. Oke, selain kita di sini, kita juga kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa banget. Kita kedatangan gembala kita terkasih, Om Samuel Gunawan. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas topik pernikahan sih sebenarnya. Karena kita santai aja ya Om. Ya. Jadi hari ini aku juga sedikit mau curhat. Jadi menurut aku sebenarnya di usia aku yang 28 tahun ini, aku tuh sebenarnya menerima banyak pertanyaan. Seperti kapan nikah gitu. Pacarnya mana gitu, atau tunangannya mana, kayak gitu-gitu. Kalau itu yang aku alamin sebagai usia 28 tahun. Mungkin kalau usia lebih muda seperti kalian ngalamin hal yang sama nggak? Kalau aku pribadi tuh mungkin karena masih 23, jadi pertanyaannya pasti udah punya pacar belum? Kalau Brian gimana Brian? Kalau aku juga sih, Kamu juga sama dapet pertanyaan kayak ditanyain gitu? terus, iya, udah punya pacar belum? Nah sebenarnya dari kita bertiga nih, kita kategorinya Gen Z Om. Gen Z ya? Gen Z, Iya, Gen Z. Gen Z. Nah dengan Gen Z dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini, sebenarnya menurut Om kapan sih yang harusnya tuh waktu yang tepat untuk kita tuh menikah gitu? Saya justru agak kaget ya kalau Gen Z ditanyain kapan menikahnya gitu loh. Kalau millennials oke lah udah 38, 35, 36 karena sekarang ini trendingnya secara umum menikah tuh rata-rata di atas 30 tahun Bener sih. gitu ya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan seperti itu mungkin dari generasi-generasi papa mama kamu gitu ya, atau seperti generasi saya lah ya, baby boomers yang pakai tanda kutip khawatir kalau anak-anaknya ini kerja melulu, sibuk sehingga lupa memikirkan tentang keluarga. Jadi ungkapan itu bukan ungkapan seperti menyindir, tetapi ungkapan keprihatinan gitu. Kita diprihatinin guys. Iya, apalagi kalau seperti Helen misalnya 23 tahun baru selesai kuliah, lagi meniti karir atau kuliah ke S2 atau S3 selanjutnya. Kan aneh kalau orang bisa tanya gini misalnya, kapan meritnya gitu kan? Jauh banget gitu kan, apalagi Brian gitu. Ya. Jadi pertanyaan itu sih menurut saya cuekin aja. Gitu. Oh cuekin aja. Cuekin aja. Nggak usah dimasuk gitu ya. Gitu. Tapi sorry deh Om, tadi Om bilang kayak sekarang lebih banyak itu umur 30 harusnya kayak maksudnya kebanyakan harusnya ditanya yang tepat untuk kapan nikah gitu. Itu kenapa Om? Jadi kalau kita ditanya yang tepatnya menikah kapan, tidak tergantung dari umur sebetulnya. Gitu ya. Kalau menurut undang-undang pernikahan kan kita 18 tahun aja udah dewasa kok gitu loh ya. Atau 21 tahun sekarang. Jadi persiapan dalam pernikahan itu jauh banget kalau kita patok dengan dasar usia kita gitu. Ada orang yang usianya mungkin dewasa, lebih dari cukup untuk menikah, tapi sebetulnya nggak siap menikah. Tetapi ada orang yang umurnya mungkin di bawah 30 gitu ya, tapi udah mateng banget, dewasa banget di dalam pernikahan. Jadi itu tergantung dari pemahaman kita tentang pernikahan itu sendiri. Makanya seringkali ya, Elizabeth ya, saya suka bertanya tuh, ngapain sih kamu menikah? Gitu. Saya suka bertanya seperti itu karena itu menjadi fondasi yang menentukan arah pernikahan itu jauh ke depan. Benar-benar. Paling mengejutkan itu pernikahan ya karena papa mama mau menikah. Saya menikah, papa mama mau saya punya anak, papa mama mau punya cucu gitu ya. Atau lebih konyol lagi orang bilang gini, karena semua orang menikah. Iya. Jadi saya menikah gitu. Waduh. Wow, itu gini ya, alasan untuk kita menikah itu dengan satu tujuan itu paling rendah kalau begitu. Paling rapuh di dalam memasuki masa pernikahan itu. Saya belum berbicara soal doktrina gereja ya, tapi ini memberikan sesuatu yang sangat umum saja, jadi bagi kita semua gitu.
Tapi Om kalau misalkan kayak Om bilang tadi, kalau misalnya ditanyain kayak gitu cuekin aja. Karena nikah bukan siap itu bukan ditentukan dari umur tapi kedewasaan. Nah, kalau misalkan kayak gitu menurut aku malah ngelihatnya teman-teman di sekitar aku ya Om, kayak jadi nggak pengen nikah gitu. Jadi ya udah hidup sendiri aja, happy-happy sendiri aja, cari duit buat diri sendiri aja. Nah, kalau kayak gitu apakah itu sesuatu yang benar atau salah atau bagaimana menurut Om? Gini ya, pernikahan itu kan personal, ya. Ini nggak ada urusannya sama temen nih. Kita menikah nih, bahagia sendiri, sedih ya sedih sendiri, gitu ya. Biaya sendiri, gitu kan, misalnya. Lalu yang kedua yang harus kamu perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, nggak menikah tuh nggak dosa, gitu. Yang dosa tuh kamu menikah, tapi kamu cerai, pisah, divorce, gitu loh, di hadapan Tuhan. Menikah yang di hadapan Tuhan ya. Jadi itu yang Tuhan bilang, aku benci perceraian seperti itu, gitu. Nah, persoalan masalah kita adalah begini, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh godaan, cobaan. Kita digoda secara seksual, kita digoda di dalam status sosial, kita digoda di dalam keluarga. Nah, pertanyaannya gini, kita bisa mampu nggak mengatasi itu semuanya? Kebanyakan dari kita enggak. Nah, karena itu, kalau saya sih menganjurkan memang bila semua sudah siap, lebih baik menikah daripada tidak. Gitu. Kalau dari aku sendiri nih, aku juga mau nanya nih. Sekarang tuh masalahnya banyak anak-anak muda tuh yang mereka tuh maunya enaknya doang sebenarnya gitu loh. Mereka tuh mau yang romantis-romantisnya. Mereka kayak pengen pamer di sosmed, punya pasangan gitu. Tapi ketika disuruh untuk menikah, mereka nggak siap gitu loh. Nah, menurut Om Sam gimana gitu loh? Nah, ini kembali ya ke pembahasan kita di episode yang lalu ya. Faktor utamanya, saya juga terkejut tuh ketika membaca survei dari Kompas ya. Itu bukan karena uang, Karena uang. karena nggak mau ada komitmen. Oh iya, Gitu. komitmen. Mereka nggak siap berkomitmen. Komitmen tuh apa sih? Janji, terikat, tanggung jawab. Itu komitmen tuh untuk hal sesuatu yang disepakati bersama. Dan komitmen di dalam pernikahan itu kan nggak cuma setahun 2 tahun itu. Ya, selanjutnya sampai seterusnya. Nah, itu yang membuat mereka nggak mau. Survei itu melanjutkan kenapa mereka takut berkomitmen. Karena mereka lebih suka niti karir, berusaha, dagang, mendapatkan cita-cita pribadi di luar daripada pernikahan gitu. Itu jauh lebih penting daripada pernikahan itu sendiri gitu. Nah, jadi ya itu mereka akhirnya menikah itu mungkin nantilah rencana ketiga atau keempat saja deh gitu. Aku pribadi relate sih yang Om Sam bilang, maksudnya banyak yang pengennya karena udah nyaman nih berkarir, buka bisnis apalah segala macam. Banyak banget teman-teman aku juga yang akhirnya mereka bilang, aduh sendiri aja udah susah gitu. Apalagi kita punya pasangan lagi gitu kan. Belum bebannya maksudnya jadi 2 kali gitu kan. Sendiri aja udah bisa, ngapain kita harus sama orang lain gitu. Nah, jadi mungkin apa ya, mungkin kalau diintikan pertanyaannya jadi kayak, apakah bisa kita nemuin pasangan hidup yang mungkin bisa bawa kita, oke ini nih orang yang tepat supaya kita bisa berjalan bersama sampai akhir nanti gitu. Nah, kalau menurut Om Sam sendiri, gimana cara nemuin pasangan yang tepat? Kalau kita kembali lagi ya ke firman Tuhan kan, kenapa sih Tuhan ciptakan Hawa bagi Adam? Karena Tuhan melihat Adam tidak bisa sendirian. Di tengah-tengah banyak tugas yang Tuhan berikan sama dia lihat Adam kewalahan. Makanya dia bilang, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan buat engkau. Jadi pada dasarnya perintah Tuhan itu dalam pernikahan selain beranak cucu penuhilah bumi, juga punya seorang penolong yang sepadan ya dengan manusia itu sendiri. Nah, manusia sendiri itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Saya udah pernah mengatakan bahwa nggak ada orang yang sukses sendirian. Gitu. Dia harus ada berinteraksi dengan orang lain.
Jadi waktu dunia mengatakan ngapain ngurus sendiri aja udah susah, ngapain kamu nambah beban sih? Kita tidak memandang pasangan kita itu penolong, tapi beban. Itu dunia yang selalu tiupkan gitu loh. Gitu. Nah jadi pikiran kita berkata begini, iya ya, saya aja udah kerja sendirian, udah capek, udah ngurus diri sendiri, ngurus rumah sendiri, ngurus orang tua saya lagi. Aduh ditambah lagi ada satu beban lagi, enggak deh gitu. Padahal Tuhan tuh enggak begitu loh sebetulnya. Justru di dalam mempunyai teman yang sepadan itu dalam pernikahan, Tuhan bilang gini, 2 di antara kamu sepakat meminta apa saja kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, Bapa akan memberikannya. Jadi di situ tuh dalam kesepakatan itu sebetulnya ada sesuatu yang powerful untuk dia sukses di dalam hidup ini. Karena Tuhan tahu nggak mudah hidup di dalam dunia ini, nggak mudah di dalam perjuangan sebagai karyawan, pengerja, atau sebagai profesional dan lain sebagainya, sebagai hamba Tuhan juga nggak mudah. Dia perlu kesepakatan dengan seseorang yang menghadirkan kuasa Tuhan di dalamnya. Di lain pihak, iblis tahu itu. Waduh, kalau ini sepakat, waduh, terjadi loncatan iman nih. Terjadi sesuatu yang mujizat nih. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya dia berusaha untuk merusakkan kesepakatan itu. Nah, kesepakatan yang paling hakiki adalah ketika suami dan istri itu sepakat. Lebih daripada seorang pemimpin dengan wakilnya. Lebih daripada teman-teman kul kita. Kesepakatan yang paling hakiki itu adalah suami dan istri sepakat. Karena mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Kata Tuhan. Wah, kalau kesepakatan itu menghasilkan goncangan surga atas permintaan mereka, itu yang iblis gak suka. Dimanapun. Gitu. Pasti yang akan dihancurkan itu adalah anak-anak Tuhan. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus dicobai, habis puasa, iblis bawa dia kemana? Ke bubungan bait suci. Lalu disuruh loncat kan? Loh kenapa sih di bait suci? Karena itu tempat paling suci di Israel, di kota Yerusalem. Sekaligus tempat di mana orang-orang beribadah. Kalau di kuburan nggak perlu dicobai lah. Ya. Kalau di tempat-tempat maksiat nggak perlu dicobai lah. Itu udah mati sendiri pasti itu. Iya. Tapi di tempat suci itu, nah iblis bermain di situ. Challenge-nya di situ ya. Gitu ceritanya. Tapi Om, aku sebenarnya tertarik sih untuk bahas tuh tentang kayak tadi kan Om ada bahas tentang kesepakatan antara suami dan istri. Bilanglah aku mau menikah sih guys. Aku mau menikah nih. Kemudian misalkan aku dengan suamiku nanti bersepakat untuk child free Om. Untuk memutuskan untuk ya udah nggak mau punya anak aja gitu. Kita berdua sepakat nih, beneran ada kesepakatan di tengah-tengah kita gitu. Dan ini adalah fenomena yang jujur aku temui di banyak teman-teman aku. Aku masih mau punya anak. Cuman maksudnya kalau misalnya tentang child free ini Om, nah menurut Om ini sebenarnya hal yang baik atau bagaimana? Pertanyaannya begini, kenapa mau nggak punya anak? Secara finansial misalkan kayak nggak mampu deh kayaknya, apalagi sekarang mencari pundi-pundi itu bukan hal yang mudah gitu, dan mungkin nggak semua orang punya privilege untuk kayak punya warisan dari orang tua gitu, rumah aja mungkin susah gitu nyarinya Om, belinya nggak dapet gitu. Saya sepakat kalau dengan itu ya, karena waktu saya menikah pun saya masih tinggal sama orang tua, kita tinggal di satu kamar, jadi kita sepakat tidak mau langsung punya anak, gitu, karena masalah seperti itu. Tetapi waktu kita udah punya rumah, kita punya tempat, ya kita udah mulai menabung dan lain sebagainya. Nah, kita mulai merencanakan tuh punya anak tuh, gitu. Jadi kalau itu temporary, aku pikir nggak masalah, gitu. Tapi kalau itu menjadi satu permanen bisnis, permanen view kamu tentang keturunan, saya berpikir lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Oh kenapa Om? Waktu kamu punya anak, di situ kamu punya satu tanggung jawab lebih. Hidup itu kan harus ada tanggung jawabnya di dalam ini. Tetapi waktu kamu punya keturunan, maka kamu tuh bisa melihat bahwa berkat Tuhan itu turun sampai kepada keturunan-keturunan kita tuh, gitu. Dan
saya udah punya 3 anak, saya punya 3 menantu, saya punya 5 cucu. Eh, nggak bisa diukur dengan uang. Waktu kita bisa melihat mereka bertumbuh gitu ya, kita bisa melihat ini cucu yang ini kok, kenapa saya ngomong sama istri ya, kok gayanya seperti kamu ya? Gitu. Kok ini gaya ngomongnya seperti, saya bilang oh enggak, ini mukanya liatin ini kayak kamu banget gitu. Gitu. Ada sesuatu yang di dalamnya apa ya? Kalau saya mau sebut satu kebahagiaan ya bisa ya, yang nggak bisa diukur cuman karena kita hari ini punya uang banyak, kita punya ini banyak, enggak. Nah, kamu harus bisa merasakan itu. Saya bukan bilang nggak ada kesulitan, persoalan dan masalah yang dihadapi dengan itu. Ada pasti ya. Tetapi jauh lebih banyak kebahagiaan yang kita dapatkan daripadanya. Daripada itu. Kamu kan belum pernah menjalani nih ya. Saya udah 37 tahun menikah. Jadi saya udah bisa melihat tuh masa-masa lagi berdua, sendiri, berdua, lalu anak yang pertama lahir, anak kedua lahir gitu ya. Saya udah bisa melihat tuh cucu pertama gitu ya. Sampai cucu yang kelima itu kita bisa merasakan bahwa apa ya? Rasa bersyukur kita sama Tuhan itu jauh lebih otentik keluar dari hati kita gitu. Karena melihat-lihat yang seperti itu. Nggak bisa diukur gini ya. Ya nanti kan repot ya punya anak, punya cucu. Uangnya gimana? Nah ini, saudara, kamu tahu ya tentang iman kan? Ya. Kan iman itu bukan karena kita terima baru kita percaya kan? Kita nggak terima pun, tapi kita sudah percaya gitu di dalamnya. Jadi kita belum melihat nih sesuatu yang belum kita lihat ke depan, tapi kita sudah mempercayainya gitu. Kita dapatkan itu semua. Nanti kamu akan dapatkan itu. Pada waktu kamu mulai membayangkan dalam satu keluarga, dan di dalam satu keluarga itu kamu punya suami, kamu punya mertua, kamu punya ipar misalnya, lalu kamu juga nanti punya anak dalamnya. Gitu. Apalagi wanita ya. Karena kan bayi itu lahir dari rahimnya wanita. Itu kan satu pengalaman yang katanya sih tidak terlupakan gitu ya. Kalau menurut Brian sama Helen gimana? Apakah ada kayak maksudnya ketakutan untuk menikah? Kalau aku sih yang tadi itu ya, yang maksudnya tadi aku tanyain ke Om. Maksudnya karena udah nyaman sendiri gitu kan. Maksudnya toh sendiri juga ada teman-teman gitu kan. Terus jadinya mungkin lebih ke nggak mau keluar dari zona nyaman kali ya. Karena kayak udah nyaman terus ya masih ada masalah. Cuman gara-gara ada pasangan kan mungkin tambah lagi nih masalahnya gitu Tambah kan. beban gitu ya? Iya, tambah beban. Nah, itu sih kebanyakan itu yang menjadi ketakutan sendiri. Terus juga apa ya, banyak banget mungkin dari pengaruh sosmed juga kali ya Om. Maksudnya kayak Benar. ada yang banyak yang KDRT, terus akhirnya cerai, terus apalah banyak banget saling masalah. menyakiti. Bener, jadinya pribadi sendiri jadi kayak gimana ya jadinya harus menemukan pasangan yang seperti apa nih gitu. Karena kan cuman sekali seumur hidup nih gitu. Kan waktu kita mau memutuskan menikah itu dengan seseorang, kita kan melalui banyak tahapan. Ya dari bergaul, dari kedekatan, lalu dari pengamatan kita gitu ya. Dari lingkungan, dari keluarga, orang tua, pemimpin rohani kita, katakan kepada kita. Jadi jangan terlalu cepat untuk memutuskan itu untuk menikah gitu ya. Karena itu semuanya selalu ada proses ya. Fondasinya makin dalam dia makin kuat berdirinya. Kesalahan dari kita itu adalah kita selalu terpana dengan yang kita lihat. Physically. Kita lihat, wah ganteng, cantik, kaya, populer, pinter, perhatian gitu. Tapi kita nggak teliti sebetulnya di dalam kedalaman hatinya. Dan itu perlu proses, segitu ya. Sehingga itu, nah belum lagi kita ditambah, tadi seperti Helen bilang, kita dengar dari, wah ini KDRT, wah ini diselingkuhi gitu ya, wah ini ya macam-macam lah.
Nah itu membuat trauma-trauma negatif dalam diri kita yang membuat kita membentengi hati kita untuk mencintai seseorang gitu. Ketakutan itu. Padahal apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi bagi kita gitu. Nah, jadi bagi saya bisa saya sarankan jangan terlalu cepat untuk menikah, laluilah tahapan-tahapan, bertanyalah kepada banyak orang, terutama orang-orang yang kamu percayai, orang tuamu, pemimpin rohanimu gitu ya, tentang pasangan atau calon pasangan kamu ini. Lalu berusahalah dalam masa-masa pacaran itu justru menggali banyak tentang sifatnya, karakternya gitu ya, kelakuannya gitu ya. Bagaimana dia memandang soal uang, bagaimana dia memandang soal keluarga gitu ya. Kalau itu bertentangan dengan kamu, tinggal. Tinggal. Jangan dipaksa guys. Ya, gitu. Gitu. Emang nggak ada yang sempurna, tapi kalau terlalu besar perbedaan itu, tinggalin. Gitu. Ya, nggak apa-apa kok. Putus pacaran nggak masalah kok. Ya Lebih nggak baik boleh putus daripada tuh. cerai. Cerai, itu yang nggak boleh mata Tuhan. Nah sekarang kalau misalnya nih pasangan kita tuh udah siap jadi pasangan yang baik, tapi dia nggak siap jadi orang tua yang baik. Nah itu gimana? Itu kan berarti kan udah terlanjur komit gitu loh. Tapi dia nggak siap buat Punya ya, keturunan. punya keturunan, iya. Ya tadi ya seperti pertanyaannya Elizabeth gitu ya. Nggak siap seperti itu. Nah kita harus tanya baik-baik nih. Kenapa sih kita nggak siapnya? Gitu. Kembali lagi biasanya nggak mau repot tanggung jawab. Gitu. Karena punya anak itu, aduh repot ya. Kita lagi niti karir, kita lagi kerja mati-matian, lagi dagang, lagi usaha, ngurus anak lagi, belum dia sakit lagi, ke dokter lagi dan lain sebagainya, gitu loh. Itu sering kali tuh pertanyaan yang sering saya dapatkan ya, gitu ya. Nggak apa-apa kalau kita tunda itu karena hal seperti itu untuk temporary nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kamu harus melihat juga, tanya deh kepada orang-orang yang sudah mempunyai anak gitu ya, keturunan ya. Bandingkan dengan sebelum mereka punya keturunan, kebahagiaan mereka gimana gitu. Ya, ini tentu dalam persiapan. Karena mempunyai anak juga harus ada persiapannya sih. Gitu ya. Saya juga dulu pernah berjanji dalam diri saya sendiri karena saya kerja, kalau gaji saya belum mencapai angka sekian, saya nggak mau punya anak dulu. Gitu. Itu realistis saja kok kita. Nah, kalau udah sampai sekian, nah kita tahu nih buat hidup berapa, buat keperluan kita berapa, buat keperluan bayi berapa, kita udah tahu nih, baru kita mau punya anak. Gitu. Jadi harus direncanakan punya anak juga gitu. Gitu. Ya aku rasa sebenarnya mungkin penting juga kali ya untuk kita tuh punya. Ini kita ngomongnya jadi anak sekarang. Iya juga ya. Ya, tapi menurut aku balik lagi supaya nggak off track nih. Menurut aku memang penting banget untuk kita punya mentor ataupun restu orang tua gitu. Supaya kita kadang kalau misalnya kita yang jalanin, mau kita udah pacaran maupun belum pacaran, kita suka nggak bisa lihat blind spotnya kita sendiri gitu loh. Kayak kadang kita nggak bisa lihat kekurangan kita apa sih gitu, atau kekurangan hubungan yang kita jalanin tuh apa sih gitu. Jadi apakah menurut Om Sam mentor-mentor ini bisa kita temukan dengan mudah, dan bagaimana kita memilih mentor yang tepat untuk membimbing kita tentang pacaran maupun pernikahan? Saya dulu ya pernah dapat satu nasihat dari orang tua ya, terutama dari mami ya gitu ya. Tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Gitu. Tidak ada orang tua yang berintensi buruk terhadap kehidupan anaknya. Maksud saya dalam suatu keluarga normal ya, gitu ya. Jadi nasihat yang paling baik itu adalah yang pertama kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Kenapa? Dia melahirkan kita kok. Lah zaman dulu melahirkan kita tuh kan proses hidup dan mati gitu. Mana ada dia memberikan nasihat yang jelek buat kita, gitu. Pasti dia memberikan nasihat yang bagus. Nah yang kedua, kalau kita kehidupan dalam lingkungan gereja, maka di dalam gereja juga Anda harus cari tuh orang-orang yang secara spiritual bukan umur dewasa, gitu. Kita bisa tahu kok dari kehidupannya, dari caranya dia bergaul dengan orang, dari keluarganya, gitu ya.
pemimpin saudara, gembala atau gembala kul kita, kelompok sel komunitas kita gitu ya. Yang kita bisa percayai emang. Jujur memang tidak semua orang bisa kita ceritakan apa adanya hidup kita, apalagi kekurangan dan kelemahan kita gitu ya. Betul, tidak semua orang. Tetapi pasti ada orang-orang yang Tuhan beri di atas kita untuk kita bisa bertanya, mendapatkan nasihat, didoakan, dikuatkan dengan hati yang tulus. Pasti ada. Pasti ada. Kitanya juga yang harus berdoa guys, supaya kita bisa ketemu pasangan yang tepat, mentor yang tepat, dan juga punya akal budi yang sehat supaya kita bisa jalanin apapun yang ada di depan kita. Oke, mungkin buat penutup nih Om, buat kita kan mungkin generasi Z ya, Gen Z ini, ada nggak sih pesan gitu buat kita dari Om Sam mungkin yang belum kepikiran buat nikah, atau mungkin mereka takut juga nih buat nikah gitu, ada nggak Om? Ya, yang paling faktor menurut saya yang ngelihat ya, mereka ini mendefinisikan sukses, populer, dihargai orang, itu karena materi. Kalau aku kaya, aku dihargai orang. Kalau aku gak punya apa-apa, aku dihina orang. Sehingga akhirnya fokus kehidupan mereka semua itu ya karena materi itu. Sekaligus kita harus ngerti bahwa orang menghargai Anda karena uang Anda. Orang menghargai Anda karena mobil Anda. Bukan karena Andanya. Gitu. Bukan karena kitanya. Padahal harusnya orang menghargai. Saya ngeliat Brian, aduh ini hatinya murah hati, suka menolong, belas kasihannya tinggi. Tetapi dia juga komit orangnya. Harusnya gitu. Orang hargai kita tuh begitu. Gitu. Bukan karena bajunya Brian gitu loh. Saya hargai dia bajunya waduh mahal banget gitu. Enggak. Nah itu dunia mengajarkannya selalu begitu dengan apa yang kita lihat. Nah makanya bagi kita yang mengerti tentang prinsip ini, mari kita bangun tuh yang di dalam ini nih. Semua. Dan saya percaya ya kalau itu terbangun dan orang menghargai kita karena hal itu, maka penghargaannya akan tulus. Gitu. Wah, ada pepatah yang bilang ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Gitu kan? Kan kita udah ngerti tuh yang seperti itu tuh. Maksud saya ya, itu dulu ya, pepatah dulu banget, zaman baby boomers kali. Gitu ya. Masih relevan Om sampai Masih sekarang? relevan ya. Masih. Nah itu yang kita harus, jadi gini ya, ada satu cerita, seorang bikin autobiografi, pengusaha sukses. Yang dia ceritakan di dalam autobiografi itu setelah menjadi konglomerat sukses di Indonesia, bahkan di mancanegara, bukan pada waktu dia berhasil kayanya tuh, punya sekian puluh perusahaan, punya cabang sekian ratus, punya cabang di beberapa negara, bukan. Yang dia ceritakan dari dia nggak punya apa-apa sampai dia merangkak naik, itu yang dia ceritakan. Di akhir autobiografinya dia yang dia tulis, kebanggaanku adalah ketika aku tidak punya apa-apa dan aku bisa tetap bertahan sampai ke atas, berhasil. Wow. Gitu. Itu buat saya ini dia nih. Ini dia autobiografi yang ditulis yang didasarkan bagaimana semangat, perjuangan, kesulitan, penderitaan, hinaan, sampai harus merendahkan diri demikian. Karena dia dari SMP itu udah dagang, udah harus cari uang sendiri gitu loh. Nah itu yang jadi kebanggaannya. Wow, saya pikir kan harusnya kita begitu ya. Gitu ya. Kalau Anda anak konglomerat, kebanggaannya apa? Aku lahir ya udah kaya gitu loh. Lalu bangganya apa? Yang diceritakan apa gitu. Yang diceritakan ya kekayaannya doang gitu kan. Gitu. Nah, biarlah itu menjadi trigger ya bagi generasi kamu semuanya untuk membangkitkan itu semua sehingga akhirnya kita nggak berkata begini, kenapa Tuhan nggak adil? Aku dari keluarga yang sulit, aku dari keluarga yang nggak punya banyak uang, nggak punya banyak kesempatan. Kita nggak ngomong gitu kok. Kesempatan itu ada pada kita sendiri sepanjang kita mau untuk melakukannya, gitu ya. Orang-orang hebat itu lahir dari bukan orang-orang hebat sebelumnya sampai mereka bisa mencapainya. Amin. Keren. Oke, thank you banget ya Om Thank you ya. Sam untuk Oke, podcastnya. semoga bisa jadi bekas sedikit
pengalaman-pengalaman dalam hidupku gitu ya. Buat Ya, Helen kita semua Brian, terberkati banget. dan Aku juga harap Elizabeth. teman-teman semua juga yang nonton juga terberkati ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. See you on the next PIC Talk. God bless you. Dadah.